Sebelum saya lanjut ke Mas Royo dan juga Mas Hakim, kendala terberat kita saat ini apa sih Pak untuk bisa mencapai produktivitas yang baik begitu? Karena kemarin data BPS menyebut kita impor beras lagi begitu dan juga produktivitas beras kita menurun. Kalau yang lalu itu kita permasalahannya adalah masalah iklim dan kekurangan lahan. Kalau yang saat ini apa Pak tantangan terberatnya? Memang iklim pada saat ini menjadi faktor ya. Salah satu faktor luas tanam kita menurun, begitu. Jadi karena luas tanam kita menurun, produksi otomatis turun. Tetapi produktivitas kita, artinya jumlah produksi per hektarnya di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi, begitu. Jadi produktivitas kita untuk padi 5,2 ton per hektar. Sementara yang tertinggi Cina, kemudian Vietnam, Indonesia nomor 3. Jadi dari aspek teknologi kita sebetulnya sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi secara efisien ya. Tetapi kembali lagi tadi masalah harga dan masalah harga faktor input begitu ya. Dan itu menjadi menjadi tantangan utama kita bagaimana petani mendapatkan harga input yang terjangkau atau murah dan harga jual yang tinggi sehingga mereka mau memproduksi terus begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita impor? Tentu kebutuhan dalam negeri yang sangat besar. Saat ini kita harus memproduksi sekitar 30 juta ton beras untuk bisa swasembada, untuk memenuhi produksi konsumsi dalam negeri. Sementara produksi kita 32 juta. Jadi sangat mepet begitu. Cadangan beras nasional kita harus ada gitu ya, sekitar 1 sampai 2 juta ton. Sehingga kita impor itu sebetulnya untuk pemenuhan cadangan beras nasional begitu ya. Jadi impor itu sesuatu yang sebetulnya sangat kita hindari ya. Tetapi kita juga jangan terlalu khawatir karena saat ini kita sudah kembali lagi berupaya untuk meningkatkan produksi melalui tadi bagaimana kita menyediakan input pupuk yang tersedia murah, kemudian juga teknologi produksi yang lebih baik dengan mekanisasi, termasuk juga tentu kita berupaya untuk meningkatkan areal tanam melalui kegiatan-kegiatan pencetakan areal luas tanam baru, baik itu luas tanam yang sudah ada dengan kita tingkatkan indeks pertanamannya yang tadi 1 kali ditanam, kemudian kita jadikan 2-3 kali pertanaman, maupun membuka lahan baru yang kita sebut sebagai areal pertanaman food estate begitu ya. Jadi membuka lahan-lahan baru itu juga perlu kita lakukan karena terjadinya konversi lahan yang sangat tinggi terutama di Jawa gitu ya. Jadi untuk mengganti lahan-lahan yang terkonversi kita harus membuka lahan baru yang tersedia saat ini tentu di luar Jawa, baik itu di Kalimantan, di Papua maupun di Sumatera gitu.